Ya, Sudah kami sudah full Pak, sudah pas 14 orang Pak. Untuk kelas kebijakan publik sudah hadir semua ini Pak. Oke. Jadi ketua kelasnya Pak Ian ya? Siap Pak. Oke, saya kalau gitu langsung saya absen dulu ya. Baik Pak. Baik Pak. Ini Pak Andi sudah ada ya? Andika ada Pak. Pak Sultan. Hadir Pak. Ibu Nur Asih Budi Dharma. Ada Ibu Nur Asih. Dari Pak. Nur Asih nanti siapa dulu? Pak Ernis Huta Barat. Oh, Ada Pak. Pak Yan tadi udah ya. Pak Andri. Hadir, Pak. Pak Andri. Hadir Pak. Ora butar-butar. Hadir Pak. Siap hadir Pak, saya Pak. Ya. Sri Ratna Dewi. Bu Sri Ratna Dewi. Oh, Ibu Nur Asih sudah ada tadi ya? Iya Sudah Pak, ada, ya? tadi Ya, saya oke. udah unmute tapi nggak bisa Pak. Mohon izin Iya, iya, Pak. iya. Bu Sri? Hadir Pak. Hadir. Hendra? Hadir Pak. Junineti? Hadir Pak. Jan Vencius? Hadir Pak. Jan Vencius, Valerius, Novoa, Azora Daci. Wah, panjang banget ini Pak Daci. Dari orang tua itu Pak. Iya, Pak Daci. Garasius, Kusuma, Prince Tama, Parangin-angin. Siap hadir Pak. Iya, ya. Martina Emi Farida. Hadir Pak. Muhammad Ishak. Hadir Pak. Raki. Hadir Pak. Raki ada ya. Hadir Pak. Oke. Jadi kita ada berapa sebelum pertemuan dengan saya, apakah sudah ada pertemuan dengan dosen lain atau Pak Janimar? Belum Pak Junimar Pak. Belum, nggak ada ya? Ya, Pak Jadi Junimar. baru ini. Belum Pak. Ya. Untuk Jadi mata baru kuliah. ini. Untuk mata kuliah hukum administrasi baru ini Pak. Baru ini ya. Ini Pak Andi. Pak Andi ini tugas di mana sekarang, Pak Andi? Saya Pak. Ya. Di kantor Kementerian Agama Pak. Kota Batam. Oh. Karena cuma Pak Andi di sini yang SH dibuat. Iya Pak. Pak Sultan latar belakangnya apa ini? SH juga? Sarjana hukum juga? Atau dari ilmu lain? Ya Pak. Sarjana hukum Pak. Sarjana hukum. Oh. Kok di absen tidak ada dibuat ya? Nur Asih sama?
sama Pak, SH juga. Yang tidak latar belakang hukum di kelompok kita ini siapa? Muhammad Ishak, Pak. Pak. Junedi, Pak. Izin Andri Oktora Pak. Muhammad Isa supaya saya tahu apa Muhammad Ishak. Junedi, Pak. Muhammad Ishak ini latar belakangnya apa? Manajemen atau ekonomi? Sarjana keperawatan, Pak. Perawatan ya, bagian kesehatan ya. Siapa? Junineti latar belakangnya apa? Sarjana keperawatan, Pak. Perawatan ya. Siapa lagi? Hendra, Pak. Hendra. Hendra. Ya, Pak. Dari mana latar belakangnya? Sarjana komputer, Pak. Komputer ya. Ya. Siapa lagi? Izin Andri Oktora Pak. Andri Siapa? Oktora Pak. Andri Oktora Butar-Butar Pak. Oh, dari latar belakang apa ini Pak putar-putar? Sarjana Kesehatan Masyarakat Pak. Kesehatan juga ya. Siap. Izin Pak. Siapa lagi? Saya Pak Jansen Pak. Siapa? Jansen Pius Pak. Jan Vensius. Betul, Deci. Pak. Iya Pak. Dari mana latar belakangnya? Psikologi Pak. Psikologi. Oh, Psikologi Pak. psikologi ya. Betul. Bertugas di mana Pak Deci? Di PTUN Tanjung Pinang Pak. Di mana? PTUN Tanjung Pinang Pak. Oh, di pengadilan TPI di sini, Sekupang. Iya. Atau usaha negara Pak. Oh. Ada lagi? Jadi ada Pak Muhammad Ishak, Junineti, Hendra, Pak Jan Vensius, Pak Andri. Jadi 5 orang ya. Ya, Pak. Ya, jadi kalau yang tidak berlatar belakang hukum, maksud saya supaya saya bisa menyesuaikan karena administrasi ini, hukum administrasi dan acara administrasi ini adalah bagian daripada hukum yang lain. Tentunya kalau Pak Daici di Petun ya pasti sudah memahami lah tentang bagaimana administrasi itu disengketakan di Petun itu kan sudah bisa melihat prakteknya. Kan begitu Pak Deci ya. Di bagian apa di Petun? Izin Pak, saya bukan di kepaniteraannya Pak. Saya di kesekretariatannya. Kesekretariatannya ya. Oke. Iya. Jadi nggak langsung ke perkara Pak. Oh. Ya. Saya cari izin share screen dulu ya. Baik, Pak.
Ini apa sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi ini nanti bisa didapat, tentunya ini bisa dibaca, tapi intinya yang mau saya jelaskan bahwa yang kita diskusikan karena program Magister Ilmu Hukum ini tentunya tidak lagi membicarakan seperti membicarakan hukum administrasi dalam program S1. Jadi kalau di program Pascasarjana ini tentunya yang lebih banyak nanti kita diskusikan itu adalah pemahaman dari peserta program ini dalam memahami praktek daripada hukum administrasi itu sendiri. Kalau teorinya tentunya para peserta sudah bisa mencari sendiri sumbernya dari manapun bisa. Tetapi intinya bahwa sekarang ilmu hukum administrasi ini menjadi suatu hal yang penting karena dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi itu lebih dominan disebabkan oleh penyelewengan atau maladministrasi. Jadi pemahaman kita terhadap praktek daripada hukum administrasi dan hukum acara administrasi tidak hanya pada undang-undang administrasi pemerintahan. Banyak sisi yang harus kita pahami, oleh karena itu para peserta nanti akan lebih kepada masalah pemaparan daripada peserta itu sendiri. Nanti di akhir pertemuan kita pertemuan kita pertama ini, nanti setiap peserta akan saya bagikan tugas untuk mencari dan menuliskan, ya tidak perlu panjang-panjang, ya 1000 kata, ya 1000 kalimat cukup. Tetapi nanti judul saya bagikan satu persatu, di dalam pertemuan berikutnya nanti kita akan para peserta akan mendiskusikannya. Ya, kita akan diskusikan di dalam pertemuan berikutnya. Oleh karena itu nanti pada akhir pertemuan kita ini saya bagikan judul kepada setiap peserta. Jadi nanti mulai dari Pak Andi tadi, nanti saya sama Pak Rafki nanti akan ke bagian masing-masing satu judul. Jadi oleh karena itu saya mohon nanti ketua kelas untuk membuat atau dimasukkan saya ke dalam nomor saya kepada grup di kelas ini, di batch ini. Jadi supaya penyerahan tugas itu bisa dilakukan di grup WA itu. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, jadi masing-masing nanti peserta juga bisa membaca tugas daripada teman yang lain. Karena itu akan kita diskusikan. Nah, kita menganggap
Di sini semua peserta sudah memahami apa yang kita bicarakan. Sebenarnya saya di sini, posisi saya bukan memberikan kuliah, tetapi adalah sparring partner daripada peserta, karena ini adalah program pasca sarjana. Jadi kita lagi bukan seperti kuliah di S1. Nah, perkuliahan kita ini hanyalah pertemuan untuk diskusi. Ya, karena para peserta diharapkan nanti pada level master. Ya, master ilmu hukum artinya harus bisa memaparkan idenya. Harus bisa memaparkan pemikirannya tentang hukum. Tentang ilmu hukum. Nah, khusus nanti kepada yang tidak berlatar belakang ilmu hukum dari S1, nah itu nanti kita harapkan bisa beradaptasi dengan kita bagaimana memaparkan judul itu di dalam diskusi kita. Di dalam diskusi itu nanti peserta lain bisa menanggapi, mengusulkan terhadap setiap makalah tugas dengan judul yang saya berikan nanti. Saya kira setuju ya semuanya. Baik, Pak. Setuju, Pak. Siap, Pak. Setuju, Ya. Pak. Ya, oke. Karena ini kan perkuliahan kita ini kan formal. Jadi harus ada dasar untuk menilai perkuliahan. Ujian itu hanya salah satu sisi dari penilaian, kalau ujian. Tetapi kehadiran dan juga partisipasi di dalam kelas, baik di dalam berpendapat maupun di dalam pemaparan tugas yang nanti dipresentasikan oleh masing-masing, itu semua direkam dalam pertemuan kita oleh IT kita. Sehingga semua pendapat, semua suara-suara, semua usulan-usulan atau pendapat yang ada di dalam perkuliahan kita ini ya direkam oleh sekretariat. Nah, di sini saya tunjukkan di sini hukum administrasi dalam teori praktek ini. Nah, bisa dicari di dalam data-data, buku-buku, literatur yang lain, yang intinya hukum administrasi adalah merupakan suatu instrumen. Ya, karena ini instrumen, maka pemerintah melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan kehidupan masyarakat itu tentunya harus terdata di dalam administrasi. Setiap kebijakan itu harus ada di dalam administrasi. Maka hukum acaranya juga nanti seperti ombudsman juga bagian daripada hukum administrasi. Sebenarnya penegakan daripada administrasi juga. Makanya penilaian daripada ombudsman itu adalah maladministrasi. Tetapi sebelum ombudsman itu menyimpulkan sesuatu kejadian itu maladministrasi atau bukan, dia harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap apa? Terhadap dokumen-dokumen administrasi. Itu. Nah, unsur-unsur utama dalam administrasi itu adalah mengenai ya kekuasaan daripada pemerintah itu harus teradministrasi. Jadi bagaimana peran daripada kewenangan itu diterapkan, nah kemudian bagaimana mengorganisasi pemerintahan itu semua ada di dalam sistem hukum administrasi.
Ya, kalau umpamanya seperti di DPRD tentunya ada administrasi daripada sebelum peraturan daerah itu dibahas juga ada mekanisme administrasi. Nah, bagaimana juga perlindungan hukum bagi rakyat itu ada administrasinya. Maka ada ya dosen kita juga yang kebetulan Hakim Agung itu menerbitkan suatu buku hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi. Semua tindak pidana korupsi itu adalah penyelewengan di dalam administrasi. Yang dimanipulasi itu adalah administrasi. Kewenangan itu tidak sesuai dengan administrasi. Jadi makanya sekarang dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi diawali dengan bagaimana pemeriksaan kewenangan administrasi setiap pelaku-pelaku yang terkait di dalamnya. Gitu. Saya kira ini inti-inti kalau makalah ini, kalau PowerPoint ini bisa saja merupakan pembahasan daripada peserta. Bisa ini nanti dibagikan, tetapi ini kan inti daripada rangkuman dari setiap materi yang ada di dalam literatur. Ada 3 fungsi hukum administrasi itu, fungsi normatif, fungsi instrumental, dan jaminannya. Ya, norma pemerintahan dan bagaimana perlindungan hukum itu dilakukan. Nah, istilah-istilah terhadap hukum administrasi negara juga dilakukan istilah lain. Pengertian hukum administrasi negara, dan karena hukum administrasi negara itu adalah bagian daripada hukum tata negara. Kalau hukum tata negara itu sifatnya dia berupa suatu aturan yang pasif, tetapi administrasi itu teknis dilakukan di dalam setiap lini pemerintahan. Jadi hubungan antara warga negara juga semua diatur di dalam lini administrasi ini. Jadi peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, di mana hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya dapat berjalan, tentunya harus difungsikan dalam suatu administrasi. Maka di daerah juga bagian daripada administrasi itu tetap harus dilakukan. Karena itu bagian daripada suatu hal yang luas dari administrasi itu sendiri. Kalau menurut para ahli nanti ya bisa dibaca di dalam literatur banyak pendapat-pendapat tentang hukum administrasi menurut pendapat. Dan tentunya peserta di dalam program ini juga tentunya bisa nanti pada akhir daripada perkuliahannya tentunya harus bisa memberikan pendapat sesuai dengan karakter pemahamannya terhadap administrasi itu sendiri. Karena pembangunan ini di dalam suatu negara, di dalam suatu pemerintahan, ya bisa dibayangkan kalau tidak teradministrasi dengan baik. Bagaimana kalau
suatu kegiatan pembangunan itu tidak dilakukan teradministrasi, maka semua akan menjadi carut marut. Nah, kita melihat dalam setiap daerah maupun di pusat seperti sekarang ini, adanya juga peradilan tata usaha negara itu juga untuk menguji sistem administrasi yang diterapkan dalam pemerintahan itu apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Yang menegakkan hukum administrasi itu tidak hanya peradilan tata usaha negara, juga ada ombudsman, juga ada inspektorat untuk menilai, dan juga atasan juga bisa menilai administrasi itu apakah berjalan dengan baik. Nah, sumber-sumber hukum administrasi, nah ini bisa material, bisa formal, nah itu bisa dicari. Nah, oleh karena itu kita bisa mengenal ya sifat-sifat daripada atau azas daripada hukum administrasi negara itu. Azasnya bagaimana? Di sini azas ada yurisdiksi, legalitas, diskresi, itu. Bagaimana suatu kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya kira peserta yang ada di sini juga sudah menerapkan sistem administrasi di instansi terkait, apakah itu di bidang kesehatan. COVID ini juga sekarang kita lihat bagaimana regulasi daripada pengaturan COVID itu tetap disesuaikan dengan kondisi perubahan peraturan, surat edaran, itu semua teradministrasi. Maka di luar daripada administrasi itu, maka itu menjadi masalah di dalam penerapannya. Nah, oleh karena itu, tadi kalau Pak Daci, saya panggil Pak Daci dulu ya. Pak Daci ada? Ada. Ya, Pak Daci kan di Petun kan? Ya. Iya. Yang Pak Daci pahami selama ini di Petun itu yang Pak Daci lihat bagaimana administrasi itu yang Pak Daci pahami di sana bagaimana? Karena Pak Daci kan di bidang di administrasinya kan? Ya, Pak. Tapi saya sebelumnya kan ini di Pemda juga, Pak. Sebelum saya ke PTUN. Jadi kalau menurut pengalaman saya di Pemda, pemerintah daerah, biasanya administrasi itu contohnya kalau misalnya untuk membuat sebuah surat edaran ataupun peraturan kepala daerah, biasanya itu di konsep ataupun dikerjakan oleh dinas teknis terkait, dan kemudian itu mereka melakukan semacam diskusi ataupun telaah hukum dengan bagian sekretariatan khususnya bidang hukum di sekretariatan daerah. Biasanya nanti itu bagian sekretariatan daerah itu nanti yang akan melakukan telaah terhadap administrasi hukum peraturan kepala daerah tersebut, Pak, sebelum peraturan kepala daerah tersebut disahkan atau ditandatangani sehingga dapat berlaku. Jadi Pak, kalau misalnya untuk pengalaman saya, Pak. Kalau Pak Parangin-Angin tugas di mana Pak Parangin-Angin?
Siapa? Di Pengadilan Negeri, Pak. Pengadilan negeri mana? Tanjung Balai Karimun, Pak. Oh, Tanjung Balai Karimun. Ya kalau menurut Pak Parangin-Angin, hukum administrasi itu apa di bayang Parangin-Angin? Ya, kalau hukum administrasi itu, Pak, kalau menurut saya, dalam hemat saya, hukum administrasi itu hukum yang mengatur tentang proses dan tata cara untuk melakukan sesuatu, Pak. Dalam arti kata, di dalam hukum administrasi tersebut, sifatnya telah aktif, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, berbeda dengan tata usaha negara, hukum tata negara, yang sifatnya pasif, Pak. Ya. Seperti itu, Pak, menurut saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Parangin-Angin. Sama-sama, Pak. Ya. Pak Junineti, kalau Pak Junineti menanggapi sekarang pelaksanaan wewenang yang ada di tempat Ibu Junineti itu seperti apa dilakukan pelaksanaan wewenang itu? Apakah teradministrasi dengan baik atau bagaimana menurut Ibu Neti? Sampai saat ini sih Pak sepertinya teradministrasi dengan baik sih Pak. Bagaimana caranya pengadministrasian yang Ibu Neti lihat di dalam setiap pengambilan keputusan? Apakah keputusan itu dibicarakan dulu, baru dituangkan dalam suatu keputusan, atau surat daripada kepala kantor, atau bagaimana? Biasanya Pak dari kepala kantor sih Pak. Dari kepala kantor keputusan itu. Tapi sebelum kepala kantor membuat keputusan itu, apakah tidak dibicarakan di tataran staf atau bagian yang merumuskan keputusan itu? Kalau itu saya tidak begitu paham Pak karena kita di pelayanan, jadi kalau untuk administrasinya kita kurang ini Pak. Karena kita kan di pelayanan tidak dilibatkan Pak. Ya, ya. Sebentar, saya ada. Ya. Ibu Martina Emi ada? Ada Pak, saya Pak. Ibu Martina, ibu panggilannya Ibu Emi atau Ibu Martina ya? Martina Pak. Martina. Di tugas di mana tadi Bu Martina? Ombudsman Pak, Ombudsman Kepri. Ombudsman Kepri itu bagaimana cara menganalisa administrasi yang maladministrasi? Oh, menganalisa tahapan dalam menganalisa maladministrasi. Jadi segala sesuatunya itu harus kembali ke aturan Pak. Jadi kita melihat apakah sesuai dengan SOP atau tidak. Nah, ketika telah menyimpang, terjadi penyalahgunaan wewenang seperti itu, maka bisa dikategorikan maladministrasi. Jadi maladministrasi sendiri itu ada 10 Pak kategorinya Pak, ada termasuk penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, tidak memberi pelayanan juga termasuk maladministrasi, kemudian penyimpangan prosedur juga itu maladministrasi. Mungkin itu Pak. Ya. Jadi, nah oleh karena itu acara hukum acara administrasi itu tidak hanya ditegakkan oleh
Peradilan Tata Usaha Negara, tapi ombudsman juga itu merupakan suatu institusi atau suatu komisi yang diatur oleh undang-undang untuk menilai sistem administrasi yang dilakukan oleh institusi pemerintahan. Maka hukum administrasi yang karena tema daripada kuliah kita ini adalah hukum administrasi dan acara. Jadi bagaimana acara hukum administrasi itu ditegakkan? Gitu. Karena produk seperti Bu Martina tadi katakan bahwa jika ombudsman sudah mengatakan suatu sistem atau suatu peristiwa itu adalah maladministrasi, maka dokumen itu menjadi penguat bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji kerugian atau keputusan yang diakibatkan oleh suatu keputusan itu, suatu pelayanan itu. Ya, katakanlah kalau seperti di Batam ini, kalau umpamanya BP Batam ya mencabut pengalokasian lahan, apakah prosedurnya sudah diikuti? Tentunya itu seharusnya ya terlebih dahulu itu ombudsman dulu untuk melihat ada nggak maladministrasi sebelum maju ke Peradilan Tata Usaha Negara. Itu akan lebih memudahkan karena di dalam pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, hakim pemeriksa itu dismissal proses itu akan menanyakan upaya apa yang sudah dilakukan terhadap apa yang digugat ini. Nah, kalau sudah ada yang rekomendasi atau penilaian daripada ombudsman maladministrasi, tentunya itu akan mempermudah permohonan itu diperiksa. Gitu. Jadi kalau Pak Ketua kelas kita, Pak Ian, di mana tugasnya? Izin Pak, saya di swasta Pak. Di swasta. Perusahaan pengembang Pak. Iya. Nah, Pak Ian juga tentunya akan berhadapan dengan banyak urusan administrasi dengan pihak pemerintah. Betul, Pak. Jadi bagaimana mekanismenya gitu. Jadi sisi Pak Ian melihat hukum administrasi dan acara administrasi itu bagaimana? Kalau saya sih melihatnya bahwasanya hukum administrasi ini adalah suatu aturan atau tata cara yang mengatur dalam rangka ini kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Pak, aturan-aturan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah gitu Pak, dalam rangka melaksanakan kebijakannya Pak. Ya. Tapi kalau Pak Ian melihat administrasi itu dilaksanakan katakanlah oleh pemerintah Kota Batam, bagaimana? Apakah memang sudah dilakukan dengan baik? Ukurannya Pak Ian sendiri bagaimana? Kalau saya sih menilainya ya tergantung apa dulu nih Pak konteksnya Pak. Karena kalau kita lihat memang kan saking banyaknya hukum administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah ini kan Pak. Dan juga bermacam aspek yang mengatur kan Pak terhadap kita sebagai masyarakat gitu kan Pak. Baik kita sebagai perorangan maupun sebagai kelompok ataupun juga dari sisi usaha Pak ya. Seperti itu Pak. Iya. Ini ya kelihatan Pak Ian sebagai pengusaha kelihatan cuma cukup berhati-hati di dalam menyatakan
pendapatnya tentang apa yang terjadi. Karena ini administrasi inilah yang sekarang justru bermasalah di negara kita ini. Makanya timbul penyelewengan atau korupsi sumbernya dari administrasi itu. Tidak ada suatu sistem administrasi yang konsisten. Karena semua regulasi mudah sekali berubah. Dan itu tentunya akan membuat banyak peluang untuk melakukan penyelewengan. Jadi ya kita tidak hanya mendefinisikan hukum administrasi itu sebagai hukum yang tertulis, tetapi bagaimana penerapannya, ajas-ajasnya. Tadi saya ini kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan Pak. Nah ini ajasnya. Jadi kalau memang pejabat itu, pejabat administrasi negara itu, makanya ada peradilan tata usaha negara, itu kan yang diuji di sana adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang cenderung melanggar administrasi itu justru pemerintah sendiri. Makanya ada peradilan tata usaha negara. Makanya ada ombudsman. Ombudsman itu adalah untuk mengevaluasi kinerja daripada pemerintah itu sendiri. Makanya justru pelaksanaan daripada administrasi negara ini yang carut marut di negara ini, makanya ombudsman itu menjadi penting. Peradilan tata usaha negara itu menjadi penting. Nah, sekarang ini yang justru diprioritaskan sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi, unsurnya itu adalah di dalam administrasi yang menyimpang. Itu. Kita mengurus sertifikat juga. Nah, coba sekarang seperti sertifikat diterbitkan tetapi tidak melalui prosedur. Nah, itu malah administrasi. Bagaimana cara membatalkannya? Nah, itu kan bukan perkara mudah. Sekarang Pak Sultan di mana tugasnya Pak Sultan? Ya Pak. Bertugas di mana Pak Sultan? Saya profesi lawyer Pak. Oh, advokat juga? Iya Pak. Di mana? Sekarang saya ngikut Bapak Surya Nasution Pak. Surya Makmur? Iya, Surya Makmur Nasution Pak. Bagaimana pendapat Pak Sultan mengenai pelaksanaan hukum administrasi di negara kita ini? Ya, masih belum terlalu efektif Pak. Belum terlalu efektif, betul? Ya. Apa sebabnya? Karena mungkin beda daerah, beda penerapannya Pak. Ya, ya, terima kasih. Memang betul. Ya, artinya inilah masalah kita. Jadi sumbernya negara kita ini sekarang masih di persimpangan jalan.
Nah, kita bisa bayangkan dengan undang-undang cipta kerja yang dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi. Berapa banyak regulasi yang tertunda. Dan itu mengacaukan administrasi itu. Hukum administrasi dengan adanya tertundanya itu menjadi tidak pasti. Itu salah satu. Nah, oleh karena itu makanya yang kita bahas ini di dalam praktek hukum sekarang yang di Indonesia ini menjadi inti. Dalam tindak pidana korupsi tidak mungkin ada tindak pidana korupsi tanpa ada penyelewengan administrasi, penyimpangan administrasi. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita berbicara tindak pidana korupsi kalau tidak ada unsur administrasi yang dilanggar. Nah, oleh karena itu para peserta di dalam program ini harus memastikan ini, membaca banyak ini hukum administrasi. Intinya banyak regulasi-regulasi. Ya kalau tindak pidana itu kan orang mencuri, orang apa itu sifatnya udah umum. Nah, sekarang dengan darurat korupsi yang ada di negara kita ini, maka hukum administrasi ini menjadi penting. Seperti atas diskresi pejabat ini. Pejabat-pejabat kita sekarang ini kewenangannya yang juga diayomi oleh partai-partai politik, ongkos politik supaya dia bisa memimpin suatu daerah, itu akan membuat kecenderungan penyelewengan itu. Makanya banyak ketangkep kepala daerah kita menyalahgunakan kewenangannya itu administrasi. Jadi kejahatan itu di bidang pemerintahan ya tentunya. Jadi adanya peradilan tata usaha negara itu adalah untuk menguji perbuatan daripada pemerintah yang melanggar hukum. Melanggar hukum apa? Administrasi. Ini. Jadi luas jangkauan daripada pembicaraan kita ini, yang kita bahas di dalam hukum administrasi itu rangkumannya cukup luas. Maka yang perlu dipahami di sini adalah azas dan inti daripada hukum administrasi itu sendiri. Oleh karena itu, undang-undang administrasi pemerintahan itu perlu dikuasai, dipahami. Itu. Karena dari situlah kita menilai administrasi pemerintahan yang dilakukan. Sekalipun kita ini sebagai lawyer, sebagai advokat, sebagai pihak swasta, karena kita tetap akan berhadapan dengan administrasi pemerintahan itu sendiri. Kalau Pak Ernest Huta Barat? Iya, Pak. Nah, ini Pak Ernest. Di mana tugasnya Pak Ernest? Staf bidang keahlian, Pak, di DPD RI. Di Kota Batam atau Kepri? DPD RI, Pak Hari Pinto. Oh, DPD. Iya. Nah, ini tugas Pak Huta Barat berat itu, harus diberikan masukan itu kepada Pak Hari Pinto kan? Siap, Pak. Ya, karena Pak Hari Pinto sendiri ya tentunya ya sekarang
akan menyuarakan suara daripada daerah itu. Bagaimana mengadministrasikannya? Gitu. Apa yang harus diaspirasikan? Itu bagian daripada administrasi. Ya, mudah-mudahan nanti ya dengan memahami ini, dengan selesai nanti program S2 ini tentunya akan memiliki suatu kapasitas untuk memberikan pendapat terhadap pelaksanaan tugas dimanapun kita berada, termasuk Pak Erni sebagai tenaga ahli gitu. Karena kita tentunya akan ditanya, ini gimana? Nah, kita lihat dulu dari langsung saja kuasai itu hukum administrasi, undang-undang administrasi pemerintahan dikuasai di mana letaknya. Jadi jangan murni legalistik kita melihat, tapi melihat filosofinya bagaimana. Gitu. Jadi ya itu yang kita diskusikan dalam beberapa pertemuan ini supaya ya kita bisa memakai hukum administrasi itu untuk menilai seperti pelayanan publik, pembuatan kebijakan daripada pemerintah ini. Karena masyarakat yang di birokrasi sekarang ini, ya masyarakat belum memahami sistem administrasi itu. Dia mereka mau kemana gitu. Nah, di Batam ini mungkin Pak Erni sendiri lihat masih banyak saudara-saudara kita yang tinggal di kawasan hutan lindung. Nah, itu kan administrasi yang dilanggar itu. Yang melanggar itu adalah pemerintah sendiri. Itu. Namun penegakan hukum administrasi ini sendiri untuk melapor ke ombudsman pun orang belum tahu. Mungkin masyarakat Kota Batam ini sendiri dikira ombudsman itu ombus lagi kan. Jadi belum bisa melihat kemana. Masyarakat kita belum terbiasa untuk menggunakan penegakan hukum administrasi itu dalam memperjuangkan haknya. Padahal semua sisi kehidupan pemerintahan ini diatur oleh hukum administrasi. Saya kira nanti ini bisa ruang lingkupnya di sini kan gimana ruang lingkupnya? Ya ruang lingkupnya wewenang lembaga, baik pusat dan daerah. Perhubungan kekuasaan lembaga negara, antar lembaga negara. Nah, kita melihat seperti di Batam ini ada pemerintah Kota Batam, ada BP Batam. BP Batam diawasi oleh Dewan Kawasan. Nah, Dewan Kawasan dipimpin atau semuanya itu adalah pemerintah pusat, menteri-menteri. Mereka mengawasi kegiatan dari PP Batam. Sementara Pemko Batam tunduk pada rezim otonomi daerah. Sekarang Wali Kota Batam juga ex officio adalah Kepala BP Batam. Ini administrasinya bagaimana? Begitu. Itu menjadi bahan kajian daripada Bapak Ibu semua peserta. Bagaimana administrasi dilaksanakan? Karena mengelola suatu pemerintahan itu ya tidak bisa hanya secara teoritis saja seperti yang kita bahas di sini. Kita bisa membahasnya, menilainya ini salah, ini tidak sesuai dengan teori. Tetapi ketika di dalam
pemerintahan, yang dibicarakan bukan teorinya. Yang dibicarakan bagaimana petunjuk atasan. Perintah atasannya bagaimana? Nah ini, regulasinya mengatur bagaimana. Artinya belum tentu membicarakan hukumnya bagaimana. Sebab aturan dengan hukum itu masih berbeda. Ini para sarjana hukum tentunya sudah bisa membedakan itu. Mana itu aturan perundang-undangan, sekarang istilahnya ketentuan peraturan perundang-undangan. Bedanya dengan hukum apa? Itu bisa nanti ditelusuri yang tidak berlatar belakang S1 hukum. Nah ini perlu dibaca lagi nanti literatur tentang pembedaan itu. Bedanya hukum dengan azasnya itu bagaimana unsurnya? Nah itu masih perlu. Objeknya ini bisa dipahami nanti. Dan saya pikir ini semua sudah bisa dicari di dalam literatur. Ini pun saya rinci dari literatur. Jadi pokoknya yang dibicarakan adalah permasalahan administrasi. Dan ini Djoko Sutono ini adalah ahli hukum tata negara sebetulnya ini di Universitas Indonesia. Ini sudah almarhum. Dia berpendapat bahwa memang hukum administrasi itu tidak bisa dilepaskan dari perilaku-perilaku atau jabatan-jabatan daripada penyelenggara negara. Dia mengatakan bahwa administrasi itu adalah keadaan negara sedang bergerak. Makanya peradilan itu disebut peradilan tata usaha negara. Jadi aparatur pemerintah itu di dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan administrasi. Maka yang mengadili, yang memeriksa perbuatan itu adalah peradilan tata usaha negara. Ini Pak Rifki, ada Pak Rifki? Ya Pak. Nah, tugasnya ada Pak Rifki? Ya Pak. Tugas di mana? Pak Rifki atau Saya Pak Iksan? Rifki Iksan Pak. Oh iya, panggilannya Iksan atau Pak Rifki? Rifki Pak. Oh iya. Di mana bertugas Pak Rifki? Sekarang saya berprofesi sebagai advokat Pak. Oh, di mana domisilinya? Saya di Karimun Pak. Di Karimun? Iya Pak. Jadi kenal Pak Wiryanto, sudah lama di sana ya? Iya Pak, kenal Pak. Oh kenal ya? Itu Saya timnya Ibu Rosita Pak. Oh Rosita. Nah sekarang Iya, Pak Riki, Pak Riki memandang ya di sekeliling Pak Riki sendiri pelaksanaan kewenangan para pejabat atau pelaku administrasi negara itu bagaimana menurut penilaian Pak Riki? Kalau penilaian secara pribadi Pak, pelaku yang melakukan kegiatan sudah berjalan dengan baik Pak. Kita ambil contoh sesuai dengan profesi saya sebagai pelaku lawyer Pak, yang mana kalau misalkan dalam
suatu perkara pidana, kan teman-teman kepolisian itu dalam hal melakukan penyidikan suatu tindak pidana itu berdasarkan pada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan. Jadi segala administrasi baik itu dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai dengan dilimpahnya berkas itu sudah sesuai dengan aturan dan dasar dari Perkap nomor 6 tahun 2019 itu sendiri. Nah, kalau misalkan dilanjutkan di tahap penuntutan, yang mana teman-teman kejaksaan dalam hal administrasi dan penanganan perkara itu berpatokan pada peraturan Jaksa Agung nomor 036-A-JA-10-2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara itu sendiri, Pak. Jadi secara pribadi menurut hemat saya, Pak, teman-teman dari kepolisian, teman-teman kejaksaan secara administratif itu sudah melaksanakan dengan baik dan itulah tugas. Mungkin saya selaku berprofesi sebagai advokat menegakkan hal itu, yang mana jangan sampai hak-hak dari klien saya ya kan dari segi penanganan perkara baik itu dalam hal administrasi terjaga dan terjamin dengan baik, seperti itu, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ya, jadi saya lihat ya memang semua sudah memahami inti daripada hukum administrasi itu sendiri. Dari beberapa pertanyaan yang saya lontarkan cukup dijawab dengan baik, artinya dapat saya tangkap bahwa semua peserta di dalam pitch ini ilmu dasarnya terhadap administrasi itu sudah memahami. Nah, bagaimana kita mendalaminya tentunya itu menjadi tugas kita bersama. Nah, inti daripada pertemuan kita di dalam program ini, ya namanya kalau master itu kan dia bisa mempraktekkan. Master itu. Ya, kalau master di bidang apapun artinya bisa langsung mempraktekkan. Tidak hanya mengetahui. Kalau S1 itu diharapkan makanya hasil akhir daripada S1 skripsi, dia bisa mendeskripsikan yang dia pahami. Kalau di dalam program S2, dia bisa mempraktekkan, dia bisa mempresentasikan apa yang dia pahami. Itu intinya di situ. Makanya tugas akhir daripada program S2 ini adalah tesis. Tesis itu adalah bagaimana mempresentasikan penelitian itu di dalam praktek. Kalau program S3 itu bagaimana dia mencari, mengutarakan suatu formula baru terhadap pengertian sesuatu hal. Kalau bidang hukum, ya ilmu hukum. Dia harus ada penemuannya baru. Jadi di dalam program kita ini, makanya kenapa saya akan bagikan ini tugas supaya dipresentasikan, karena nanti akhirnya juga Bapak Ibu semuanya akan mempresentasikan tesisnya. Jadi harus latihan. Jadi kalau saya berbicara di sini, ini Bapak ini Pak Butar-Butar lebih pintar dari saya. Itu Pak Riki tadi sudah mantap pendapatnya, Pak Sultan juga sudah, Pak Deci juga sudah. Nah, kita di sini, fungsi saya di sini adalah sparring partner.
dari Bapak Ibu untuk mendiskusikan sesuatu hal terhadap administrasi ini, apakah memang masih ada. Jadi yang mencari ilmu itu di mana pengertian itu adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, poin-poinnya yang dapat kita diskusikan di dalam pertemuan ini dan juga pertemuan berikutnya, karena hari Sabtu kita masih ada ketemu ya. Masih, Pak. Masih, Mungkin Pak. ya. Jadi Pak Ketua kelas nanti nomor saya supaya jadi kalau bisa, karena tidak harus hari Sabtu, bisa kita bahas apa yang menjadi tugas yang saya berikan. Ya kalau ada yang kurang, nggak usah takut salah, nanti justru kalau kurang ya kita lengkapi sama-sama, kan begitu. Jadi saya bagikan aja dulu tugasnya itu ya. Siap, Pak. Nah, sekarang untuk tugas daripada Pak Riki dulu, Pak Riki. Judulnya untuk Pak Riki adalah wewenang menurut hukum administrasi. Wewenang menurut hukum administrasi. Jadi 1000 kata aja, 1000 kata ya, kita kira 2 lembar lah itu. Berarti wewenang hukum administrasi, Pak. Ya, wewenang menurut hukum administrasi. Kemudian untuk Pak Muhammad Isyraq. Siap, Pak. Iya. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana pemerintahan. Dapat ditangkap Pak Muhammad Isyraq. Penyalahgunaan wewenang, Pak. Ya. Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan. Siap, Pak. Insyaallah. Mencari, Pak. Kemudian Ibu Martina. Iya, Pak. Ibu Martina, penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Dia bisa nangkap, Bu Martina? Ya, baik, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak Paranginangin. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak Paranginangin, tanggung jawab jabatan. Siap. Ya. Pak Deci. Ya, Pak. Pak Deci, tanggung jawab pejabat. Tanggung jawab pejabat. Ya. Ibu Juni Neti. Iya, Pak. Konsep peradilan administrasi. Pak Hendra. Siapa? Peradilan administrasi Prancis. Jadi bagaimana peradilan administrasi Prancis, dicari dulu, ada di buku itu. Baik, Pak. Siap, Pak. Ibu Sri Ratna Dewi. Iya, Pak. Peradilan administrasi di Belanda. Lengkap ya? Iya, Pak. Pak Andri. Pak Butar-Butar. Siapa? Pak Butar-Butar, peradilan administrasi di Thailand. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Ketua kelas. Siap, Pak. Peradilan administrasi di Indonesia. Baik, Pak. Pak Huta Barat. Siap, Pak.
tindak jabatan dalam hukum pidana. Ya, tindakan jabatan dalam hukum pidana. Siapa? Ibu Nur, wewenang dalam hukum administrasi. Pak Bayu, Pak Sultan Bayu. Iya Pak, siapa? Konsep wewenang dalam tindak pidana korupsi. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Andi. Baik Pak, siap. Ya Pak. Konsep administrasi. Konsep administrasi dan wewenang dalam negara hukum. Wewenang dalam negara hukum. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi tak usah panjang-panjang. 1000 kata 2 halaman itu. Atau kalaupun jadi lebih karena besar hurufnya, itu bisa-bisa saja. Dan itu di literatur bisa diambil di mana saja. Tetapi yang penting itu nanti kalau sudah selesai, cantumkan namanya, nomor mahasiswanya, nanti dikirim di WA. Nah, supaya itu bisa dipresentasikan pada pertemuan kita berikutnya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau kita diskusikan atau ditanyakan dari bahan yang kita bicarakan ini? Pak. Ya. Pak, mau nanya terkait tugas Pak, ini berarti kumpulnya kapan Pak ya? Ya, dikumpulkannya kalau sudah selesai. Ya. Waktunya Pak. Ya, waktunya. Ya, kalau bisa selesai ya hari Sabtu lah. Kalaupun tidak bisa selesai hari Sabtu, siapa yang bisa menyerahkan hari Sabtu, mempresentasikan, berarti ya itu akan lebih baik gitu. Ya, Pak. Nah, karena saya tidak berani mematok-matok kepada Bapak dan Ibu karena kita ini program pasca sarjana. Jadi kalau saya berikan tugas, diselesaikan syukur, ya tidak selesai, saya mau bilang apa? Kan gitu. Jadi akan lebih baik kalau nanti saya tidak tahu kita berapa kali pertemuan ini, saya juga kurang. Berapa kali pertemuan kita Pak Ketua? Kita 3 Pak. 3 kali. Iya Pak. Jadi selain hari Sabtu, hari apa lagi? Sebentar Pak, saya cek jadwalnya dulu Pak. Soalnya ini nanti erat kaitannya supaya bapak-bapak sama ibu-ibu yang sibuk ini kan jangan diforsir harus hari Sabtu semua. Gitu. Karena mempresentasikannya juga tentunya nggak bisa selesai hari Sabtu itu. Karena hari Sabtu kita kan sampai cuma jam 1 kalau nggak salah. Izin Pak, sebenarnya kemarin yang sesi pertama harusnya kan di tanggal 4 Pak, hari Jumat minggu lalu Pak. Itu kan yang isi Pak seharusnya Pak Junirmat sih Pak, sebenarnya sesi 1, 2, 3 ini Pak. Ya. Ya, makanya di tahun yang lalu memang ini, makanya saya lihat, makanya saya tanya tadi, apakah Pak Junirmat sudah ada memberikan
pemaparan tentang materi ini, tapi kan Pak Ketua tadi mengatakan belum. Ya belum, Pak. Ya. Jadi ini kalau di jadwal yang ada sama saya, kita ini cuman sampai hari Sabtu. Betul, Pak, sampai hari Sabtu, Pak, tanggal 12, Pak. Nah, kalau sampai hari Sabtu, apakah teman-teman di sini, Bapak sama Ibu bisa menyelesaikan atau sampai hari Sabtu? Saya juga belum tahu. Tapi mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada hari Sabtu. Siap, Pak, siap. Karena itu adalah bahan penilaian soalnya di situ. Nanti. Kalau soal ilmu hukum administrasi ini, mencari bahannya, saya yakin Bapak dan Ibu lebih kreatif dan lebih luas wawasannya, kesempatannya. Dan kalau memang ada sesuatu hal yang yang perlu diskusi, bisa saja di WA grup yang dibentuk oleh ketua nanti bisa dipertanyakan. Apa? Tidak harus di kuliah ini, dimanapun nanti setelah selesai juga bisa. Saya kira kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup aja dulu. Ya Pak, izin Pak, kami sudah buat ini Pak, grup untuk kelas ini Pak. Kebetulan Bapak juga sudah dimasukkan Pak di dalam grup Pak, izin Pak. Oh, saya periksa dulu ya. Iya Pak. Ya, hukum administrasi ini ya. Betul Pak. Oke. Nah, jadi nanti ke situ aja Jadi kita bisa saling koreksi kalau ada sesuatu yang kurang fokus nanti di dalam tulisan itu, saya bisa komen, saya kirim balik ke makasih, Pak. Ke yang bersangkutan Japri, gitu kan? Saya bisa komentari, saya kirim ulang Japri ke yang bersangkutan. Tapi semuanya bisa mengirimkannya di WA Group, bisa saling kita mengomentari. Jadi kita gunakan kesempatan WA Group ini untuk berdiskusi khusus. Jangan dikirimkan yang macam-macam, yang lain-lain di situ kan. Kita fokus mendiskusikan hukum administrasi dan acara administrasi di situ. Jadi jangan usah dibikin ngerumpin yang lain gitu loh. Ya. Masih ada yang lain? Izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan Bu Martina. Ya, terkait tugas ini Pak, bagaimana sistematika penulisannya Pak? Apakah ada format tertentu Pak? Misalnya seperti makalah atau bagaimana ya Pak? Ya, sebetulnya setiap tulisan memiliki sistematika. Itu sudah otomatis, ibaratnya awalnya itu seperti pendahuluan, tapi nggak perlu dibuat ini pendahuluan ini jadi kayak apa, enggak muat nanti, kan ini kan cuma 1000 kata. Baik Pak. Tapi sistematikanya dibuat saja, tidak saya haruskan untuk membuat sistematika yang terlalu rumit. Tetapi tunjukkan di dalam tugas itu Bapak Ibu semuanya sudah memahami apa yang disebut dengan hukum administrasi dan acara administrasi. Kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, nanti kalau mau ditanya melalui WA juga bisa.
Jadi kita tidak perlu harus formal-formal. Sebab kalau saya bacakan semua, kalau saya artikan semua hukum administrasi itu, ya banyak juga nanti jadi membosankan. Tadi makanya lebih baik kita diskusi. Jadi kalau seperti Ibu Martina tadi di ombudsman kan ya bisa membuat dari sisi versi ombudsman bisa. Begitu juga yang lain. Dibuat aja pemahamannya tentang administrasi itu. Saya kira demikian kita cukupkan, Ketua. Baik, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Makasih, Oke. Pak. Baik, kita nanti ketemu pada hari Sabtu untuk membahas materi ini di dalam tugas yang menyerahkan. Siapa yang menyerahkan itu yang kita bahas. Siapa duluan nanti yang menyerahkan itu yang kita bahas duluan. Itu siapa yang menyerahkan duluan nanti akan saya catat siapa yang menyerahkan duluan itu yang kita bahas mempresentasikannya. Itu. Karena kuliah kita ini direkam. Ini sekarang juga direkam semua. Jadi yang menilai bukan hanya saya. Sekretariat juga. Jadi ini adalah membantu Bapak dan Ibu untuk supaya paripurna penilaian terhadap perkuliahan kita ini. Saya kira demikian ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, saya Pak. izin live ya.